Halo teman Leon, selamat datang di segmen Leon Talk. Dengan saya Lilia Aulia di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sering dianggap berat tapi sebenarnya dekat banget sama keseharian kita. Jujur nih ya, kalau misalkan dengar kata ketiga sendiri, seringnya tuh yang kebayang di kepala kayak helm proyek, sepatu boots, cowok, atau bahkan soal manjat gedung. Tapi pernah nggak sih kepikiran soal mbak kasir yang harus berdiri 8 jam lamanya sampai kena varises? Atau bahkan buruh perempuan yang harus takut terkena pelecehan seksual di tempat kerjanya? Bukannya itu juga bagian dari bahaya kerja? Hari ini, di podcast hari ini, kita sudah kedatangan salah satu tamu penting. Beliau merupakan Bu Rahma. Selamat datang Bu Rahma. Beliau merupakan salah satu pemimpin perempuan dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia yang sangat vokal dalam menyuarakan hak-hak pekerja buruh perempuan. Gimana Bu Rahma kabarnya hari ini? Baik. Dia udah jauh-jauh ya Bu datang dari Jakarta ke sini. Terima kasih udah nyempetin. Beliau sendiri di sini akan membawakan salah satu perspektif K3 bahwa K3 sendiri tidak hanya soal helm proyek ataupun sepatu boots, tapi K3 juga bagi buruh perempuan akan soal kekerasan seksual, pelecehan seksual, juga soal beban ganda yang sering membuat perempuan lebih rentan. Nah, mungkin dari Ibu sendiri gimana nih Bu kesehariannya sebagai buruh perempuan, juga salah satu pemimpin perempuan? Kalau aku sebagai perempuan saat ini kan masih bekerja di dalam pabrik ya. Tempat aku bekerja itu manufaktur, pabrik, garment, terus masih sehari-harinya masih bekerja. Terus juga aktivitasku selain bekerja di pabrik, aku juga terlibat dalam organisasi serikat buruh yang hari-harinya itu memang membicarakan isu buruh, bagaimana menyejahterakan buruh, anggota gitu, secara umum gitu. Kalau kita bicara selain dari itu, aku juga bagian dari seorang ibu, seorang istri yang hari-hari juga masih membagi pekerjaan rumah dengan keluarga gitu sih. Okay. Kalau Ibu sendiri nih, kalau di lapangan pasti kan ada risiko kerja ya Bu. Kalau Ibu sendiri ngadepinnya risiko apa sih Bu selain sebagai buruh sendiri dan sebagai pemimpin nih? Apa sih keluhan yang sering didapatkan dari anggota? Kalau keluhan yang sering didapatkan dari anggota itu pertama itu terkait hak sebagai pekerja ya. Itu seringkali terjadi gitu. Nah, selain dari hak normatif ada banyak juga keluh kesah kawan-kawan. Misalnya kalau di anggotaku itu kan mayoritas perempuan ya, yang kerjanya ganda, beban ganda gitu sebagai pekerja, sebagai orang rumah yang harus mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, kelelahan yang cukup tinggi itu menjadi bagian keluhan yang sering kita dapat. Selain dari kelelahan fisik, teman-teman juga mendapatkan, misalnya di tempat kerja sebagai perempuan, itu juga sering mendapatkan intimidasi sebagai pekerja yang rentan gitu kan. Rentannya itu juga kan karena beban ganda tadi yang dari rumah mereka udah bekerja terus berangkat ke ruang produksi juga menjadi target yang cukup tinggi. Itu cukup luar biasa ya bagi buruh perempuan saat ini. Sepengetahuan Ibu sendiri, ada nggak sih K3 yang fokusnya memang karena soal beban ganda ini bagi buruh perempuan gitu Bu? Kalau ngomongin fokus K3 ya di perusahaan itu aku pikir masih jauh ya, kecuali ada beberapa ada lembaga gitu, misalnya kawan-kawan Leon itu membicarakan memang K3. Tapi kalau kita bicara di perusahaan, sejauh pengetahuanku, perusahaan itu hanya formalitas. Misalnya ada audit, mereka menyampaikan, oh ini udah sesuai dengan K3. Padahal K3 itu yang tadi seperti yang disampaikan Lili, bukan cuma APD ya, tapi kesehatan mental, psikis, fisik, itu harusnya dilindungi. Tapi sampai saat ini, sepengetahuanku, baik dari perusahaan maupun pemerintah belum clear membicarakan itu. Ada nggak sih Bu satu kasus yang Ibu pernah lihat nih, atau bahkan Ibu ngedengar karena beban ganda ini, si buruh ini ketika bekerja dia jadi kecelakaan atau kenapa atau sakit malah? Itu bukan pernah ya, tapi sering gitu, terutama perempuan. Misalnya dia udah kelelahan di tempat di rumah nih, pagi-pagi udah bangun, terus berangkat kerja juga dia pakai motor.
pulang kerja itu juga menggunakan motor karena nggak diantar jemput. Sering banget kawan-kawan perempuan itu mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan di perjalanan gitu. Itu kan bagian K3 sebenarnya, tapi perusahaan nggak melihat itu gitu. Di beberapa anggota kami masih sering kami advokasi. Harusnya tanpa advokasi perusahaan menyadari itu dong, tapi nyatanya enggak. Nah, itu problem yang masih sampai sekarang. Berarti hal itu justru sekarang malah sering dinormalisasikan. Betul, sama perusahaan dianggap itu hal yang biasa. Harusnya kalian kalau lelah istirahat dulu. Jadi kayak menyalahkan si buruh. Padahal situasi itu memang situasi yang di luar kendali dong. Dan mereka harus memaksakan untuk harus melakukan itu kan. Ya, kalau misalkan perusahaan bilang istirahat dulu, kira-kira perusahaan seberapa lama gitu Bu ngasih izin buat istirahat? Apakah dipersulit atau gimana? Kalau ngomongin istirahat, mereka itu seringnya bicara istirahat di luar jam kerja. Nggak pernah menyampaikan, oh istirahat dulu nih pas di jam kerja. Nggak ada yang aku dengar ya. Tapi kalau misalnya kawan kecelakaan dalam perjalanan, kenapa kamu masih capek udah harus jalan? Bukan menyarankan si buruh ini istirahat di saat jam kerja karena dia kelelahan. Nggak ada dalam konteks K3 seperti itu saat ini. Bahkan terakhir kan beberapa kali kan belakangan ini sosialisasi K3 dari Kemenaker. Mereka kan mengejar isu, kalau aku sih nangkapnya ada Bamen ya yang meras gitu kan. Akhirnya mereka di semua daerah mengkampanyekan K3 sosialisasi. Baik sih, tapi belum sampai level yang kita bicarakan saat ini. Mereka hanya sesuai prosedur undang-undang yang udah cukup lama lah, undang-undangnya 70. Lagi-lagi berarti formalitas ya Bu? Iya, betul. Oke. Ibu sendiri kalau di pabrik bagian apa Bu? Kalau aku di pabrik itu bagian finishing. Lebih tepatnya itu aku bagian gosok. Jadi sehari-hari aku itu gosok, berdiri, yang dianggap yaitu hal yang biasa yang dilakukan oleh seorang pekerja buruh yang bagian gosok. Padahal kalau kita bicara berdiri dari jam 7 sampai jam 4 sore, itu kan di luar kondisi fisik kita ya, pegal harusnya juga ya, Bu? pegal, bahkan kadang kaki itu kaku diangkat karena kan kelamaan berdiri ya. Kelamaan berdiri dalam satu tempat dan gak ada gerak yang lain, misalnya jalan gitu. Nah, kalau aku mungkin masih bisa jalan ke toilet, nggak nahan gitu kan, jalan gitu, atau 2 jam sekali aku juga mutar gitu kan, ngelihat kondisi di dalam pabrik. Itu yang aku sebagai seorang serikat pengurus di dalam situ. Tapi bagi anggota atau yang bukan jadi anggota serikat buruh, itu nggak berani melakukan itu. Kenapa tuh Bu? Apakah karena relasi kuasa, tekanan atasan, atau gimana? Ya, kalau bicara relasi kuasa jelas, kan ada relasi kuasa, ada atasan dan bawahan. Nah, relasi kuasa itu dilakukan dalam bentuk target. Misalnya targetnya setengah jam mereka harus mencapai nyetrika baju itu 50 piece. Itu kan hal yang luar biasa ya menurutku, dan tekanan yang cukup tinggi bagi kawan-kawan sehingga menormalisasi, ya udah ini nasibku bekerja sebagai buruh gosok yang harus berdiri dari pagi sampai sore. Kan luar biasa kayak gitu. Tapi Ibu udah berapa lama tuh Bu kerja di bagian finishing? Kalau aku bekerja dari 2004 sampai saat ini. Tapi kalau belakangan ini memang karena aku aktif di organisasi, sering dispensasi agenda organisasi, jadi udah kurang lebih 22 tahun lah ya. Ini 2025, 26. Ada nggak sih Bu sakit gara-gara berdiri kelamaan atau gimana, selain tadi kakinya kaku gitu? Nah, selain kaki kaku itu aku sering merasakan sakit pinggang. Terus kadang kan ini kan yang gerak ya. Ini kan suka sakit gitu, dipegang. Kalau aku pikir itu kan karena setiap hari ya, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Setiap hari rutinitas. Tapi perusahaan menganggap ya itu kondisi fisikmu aja yang lagi kurang sehat. Lagi-lagi dalilnya kayak gitu ya Bu ya? Istirahat aja nanti juga sembuh gitu. Padahal dikasih istirahat juga enggak kan. Kan kalau kita berobat di rumah sakit nih, karena kita sakit,
kok sering sakit gitu. Makanya dijaga makannya gitu. Sampai asupan gizi kita aja diomongin oleh perusahaan. Kamu sih nggak menjaga pola makanmu, nggak menjaga pola istirahatmu, makanya sakit. Itu kan gila ya kayak gaslighting gitu ya Bu, kalau bahasanya sekarang, victim blaming, korban yang disalahin gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira Ibu kan di Serikat nih. Tadi Ibu cerita Ibu ada mengadvokasi. Dari advokasi itu adakah yang berhasil, Bu? Atau gimana? Kalau yang Prosesnya, kita gitu. advokasi memang agak rumit ya, agak panjang, tapi ada kita berhasil mengadvokasi kawan-kawan yang sakit, misalnya dia kesulitan untuk mengakses BPJS. Bukan kesulitan, tapi rumit ya. Rumit proses BPJS itu kan dia, misalnya kalau kita berobat itu hanya sekali datang, hanya untuk polis 1 gitu. Kalau misalnya dia ada sakit gigi, terus ada sakit pinggang, jadi yang di cover ya sakit gigi gitu. Oh, nggak semuanya. Dan nggak semuanya, karena pernah juga kita advokasi sampai nanya ke BPJS, ya itu memang prosedur BPJS. Jadi mereka memang punya budget sedemikian rupa gitu. Kalau misalkan tadi kan sakitnya misalkan 2 nih, sakit pinggang, sakit gigi, tapi yang dilihat tuh apa sih Bu? Yang lebih parah kah yang diambilnya, atau yang saat itu lagi sakit aja tuh? Kalau pengalamanku waktu itu, misalnya ditanya nih sama dokternya, ibu yang mau berobat yang mana gitu, harus ada pilihan. Oh, nggak bisa semuanya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya mau berobat lagi ya besok datang lagi. Oh, nggak bisa sekaligus. Dan itu aku alami sendiri gitu. Bahkan misalnya gini, aku kan masih proses rawat jalan ya terkait MIUM gitu kan. Rujukan aja itu kita nggak bisa. Misalnya ini kita udah perpanjang rujukan langsung berobat nih untuk ngambil obat, itu juga nggak bisa. Jadi ada prosesnya gitu. Tapi kalau dari perusahaan sendiri ada nggak sih Bu medical check up kayak gitu? Kalau medical check up, bicara di tempat aku kerja ya ada, tapi itu aku sih merasa, oh iya, Lagi, lanjut nih. nah kalau bicara di tempat kerjaku ada, tapi aku melihatnya itu hanya formalitas pas untuk kebutuhan audit. Kenapa aku bilang begitu? Teman-teman itu kan banyak yang sakit, bahkan aku sendiri sakit. Pas di check up di perusahaan itu nggak ada masalah. Kan jadi pertanyaan besar dong. Iya. Nah, apakah, kadang aku juga mikirnya terlalu jauh ya. Sampai aku mikir, jangan-jangan dokter ini ada kerjasama. Kok bisa semua karyawan baik-baik aja, nggak ada yang sakit gitu. Padahal faktanya banyak Yang sakit. Bahkan banyak perempuan yang dioperasi nih belakangan ini, anggota-anggotaku yang perempuan di garmen. Sakit apa tuh Bu? Ada yang kantong kemihnya infeksi karena dia menahan kencing, kan, kejar target, akhirnya mereka mengabaikan tuh kesehatannya, menunda dia ke toilet, itu kan juga berbahaya ya. Dan ini kasus yang baru, dia diangkat rahim karena infeksi kantong kemih, dan saking takutnya dia untuk meninggalkan setiap hari pekerjaan pabrik, dia tuh sempat bawa ini nih penampung kencing, dia pakai selang, gila kan kayak gitu. Pakai kateter ya Bu? Pakai kateter. Terus perusahaannya ya menyampaikan, ya udah kalau kamu baik-baik aja menggunakan itu dalam bekerja ya nggak apa-apa. Kan bukannya disuruh istirahat ya, malah ya nggak apa-apa. Nah, pas di advokasi kita, pimpinan perusahaan menyampaikan serikatnya aja yang rese, anaknya kok fine-fine aja. Itu kan menampar banget ya. Terus menyadarkan kawan-kawan itu, lagi-lagi kawan-kawan takut kehilangan pekerjaan, takut dipindah-pindahkan tempat kerjanya, gitu. Nah, kalau tadi kan Ibu bahas soal kesehatan reproduksi nih Bu. Selain itu, ada nggak sih Bu kasus Ibu ngadvokasi soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dimana kan harusnya K3 juga masuk ke ranah dalam aman dari bentuk kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Pengalaman Ibu sendiri gimana Bu? Kalau ngomongin KS,
Itu memang kita secara organisasi juga menyuarakan itu ya, KS paling penting karena isu-isu perempuan yang kita dorong untuk dimunculkan dalam serikat buruh. Nah, ada banyak KS yang kita advokasi, bahkan waktu itu tuh karena kan ini kan isu yang sensitif ya, yang kawan-kawan buruh sendiri menganggap ini aib yang nggak perlu diadvokasi. Terus mereka kalau diadvokasi merasa malu, terus dijadi bahan cemoohan. Gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Tapi kita bisa melakukan itu dan menguatkan si buruh perempuan untuk ini memang harus kita advokasi dan kamu itu bukan disukain gitu, tapi memang dilecehkan. Nah, ada beberapa buruh perempuan yang menganggap aku kan disukain makanya dicoel. Nah, kita mengedukasi tuh kawan-kawan perempuan bahwa disiul, dicoel, colek-colek atau dianggap oh kok kamu cantik banget gitu kan, catcalling gitu. Catcalling. Jadi kita mengedukasi kawan-kawan perempuan kalau orang itu suka sama kita, itu bukan seperti itu gitu. Ada tempat-tempat terkhusus yang memang mereka menyampaikan perasaannya, bukan dalam publik atau ruang kerja gitu. Nah, dari pelecehan atau kekerasan itu Bu, yang paling bikin Ibu shock deh, satu kasus apa nih Bu sebagai pimpinan? Kalau pelecehan yang paling parah gitu. Yang paling parah itu ada relasi kuasa ya. Jadi ada seorang kepala produksi, terus kan banyak kontrak-kontrak muda ya, kontrak kerja yang sangat pendek, terus disukain sama seorang pimpinan produksi. Tapi itu bukan, kalau kita melihatnya dia bukan suka, tapi memang ada yang nggak benar nih sama pimpinan. Karena bukan cuma satu, bahkan ada yang sampai hamil terus dinikahkan dengan orang lain dan dia yang bayar. Itu kejadian di tempat aku kerja malah. Nah, itu kan cukup luar biasa ya. Aku sebagai perempuan merasa segini banget nih ya jadi perempuan karena status kerja yang pendek tanpa kepastian dan kita butuh makan, butuh gaji, akhirnya mengorbankan diri. Nah, setelah kejadian itu kan kita deketin tuh si perempuan dan dia menceritakan karena itu terpaksa. Itu menyakitkan banget bagi kita. Aku perempuan gitu ya. Nah, itu bukan cuma di satu pabrik. Hampir semua pabrik di basis kita itu banyak cerita seperti itu. Kita hanya bisa menyadarkan dan memberikan edukasi ke kawan-kawan yang belum kuat kita advokasi, ya kita memberikan edukasi gitu. Nah, kan gak mungkin tiba-tiba tahu nih ya Bu ada kasus ini, dan gak mungkin mereka tiba-tiba ngobrol gitu, mau bercerita, mau terbuka. Gimana sih Bu caranya buat ngeyakinin mereka bahwa serikat ini tempat yang aman gitu, buat mereka cerita, berbagi? Kalau itu memang nggak mudah ya, tapi awal tahu kita itu bukan langsung dari orangnya juga, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Terus kita mencoba mendekat gitu, mendekat secara emosional. Misalnya kita ajak ngobrol, chatting, terus nggak ketemu di suatu tempat. Terus kita dalam chattingan itu penguatan dulu, penguatan. Akhirnya mereka yakin, terus mereka menghubungi kita dan kuat minta dibantu advokasi. Jadi memang nggak mudah kita mendekati kawan-kawan buruh yang mengalami KS. Ya Bu, jadi tadi kan Ibu bilang mengadvokasi buruh nih yang kena kekerasan seksual atau bahkan pelecehan seksual. Serikat sendiri kan nggak mungkin tiba-tiba mendekat ya Bu, karena kan orang itu pasti ada takut, tadi ngerasa itu aib kayaknya buat diceritakan dan lain-lain. Prosesnya tuh gimana sih Bu, sepanjang apa dan serumit apa buat mendekati korban tersebut? Nah, kalau kita mau advokasi itu kan kita juga nggak langsung dapat dari orang tersebut, korban tersebut ya. Kita dapat dari mulut ke mulut, gosip. Terus
kita mencoba memetakan benar apa adanya seperti itu. Nah, baru pendekatan ke si korban. Nah, pendekatan itu juga nggak mudah juga. Kita udah memberikan banyak pemahaman, pendekatan emosional lewat chatting atau kita datang ketemu, bahkan kita juga ketemu di rumahnya, ngedatangin, menguatkan. Ada yang mau diadvokasi, tapi ada juga yang ya udahlah, nanti gimana keluargaku, malu dibicarakan orang. Bahkan kita tuh sampai menyampaikan ini nggak akan diketahui sama orang gitu, karena kita advokasi nggak akan menyebut identitas, bahkan kita nggak akan ini kan ruang tertutup ya kalau kita ngomongin KS, tapi ada memang yang nggak mau karena mereka menganggap itu aib yang nggak perlu di orang lain tahu. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan buruh tersebut memilih untuk tidak bercerita, tapi kemudian dia kena lagi nih Bu, kena kasus yang sama lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan serikat? Kalau kita itu dia udah kita edukasi, terus kita minta mendorong untuk diadvokasi, kemudian dia nggak mau dan dapat lagi tuh KS seperti itu. Ya kita tetap melakukan upaya pendekatan, menguatkan. Ada yang mau diadvokasi kemudian, tapi ada juga yang memang ya udah gitu. Bahkan sampai ada yang keluar kerja. Oh, iya. Nah, yang harus kita ketahui bersama, ada juga buruh yang menolak diperlakukan atau dilecehkan seperti itu, akhirnya dia diselesaikan pekerjanya atau diselesaikan kontrak kerjanya. Putus hubungan kerja berarti. Ada di basis kawan anggota kita juga, sampai sekarang masih kita advokasi sih sebenarnya. Masih berjalan. Karena kan bukan cuma satu orang korbannya, ada beberapa. Dengan orang yang sama. Betul, karena relasi kuasa tadi, relasi kuasa, terus sistem kerja kontrak yang cukup pendek kan. Tapi Bu, selain mengadvokasi buruhnya sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih Bu ada pendekatan atau mungkin nyampein suatu perlawanan gitu ke pengusaha tersebut, ke pelaku tersebut gitu? Menyampaikan perlawanan gimana nih? Maksudnya ngedatangin ke si pelaku. Kalau kayak gitu aku juga pernah tuh, maksudnya masih di pengurus basis ya. Begitu dapat informasi dan aku menanyakan si korban, dia mengiyakan diperlakukan seperti itu, si pelaku didatangin didatangin langsung, terus kita ngobrol berdua begini, maksudnya kita menjelaskan hal yang kamu lakukan itu nggak baik. Jadi kita juga mengedukasi si pelaku, sampai misalnya gini, pada saat itu aku menyampaikan, apabila ini terjadi ke keluargamu, misalnya anak atau istri, apa yang kamu lakukan dengan kejadian yang kamu lakukan saat ini? Itu kan sedikit membuka ya, meskipun nggak 100% dia berubah, tapi ada perubahannya. Nah, kalau di perusahaan kita advokasi yang tadi, yang sangat banyak korbannya itu, perusahaan ini kan jaga nama ya, dan dia nggak mau tuh isunya keluar ya, reputasi. Dia hanya ya udah damai gitu. Nah, kemudian si korban mau, itu juga kan membuat kita kecewa ya. Harusnya kan ya udah, kalau sanksi yang paling dianggap mudah atau lebih baik, ya udah dia keluar kerja, dikeluarkan atau di PHK oleh perusahaan. Si korban juga masih membela, itu juga yang tantangan terbesar untuk kita. Kira-kira kalau korbannya milih kayak gitu Bu, di belakang tuh ada nggak sih Bu manipulasi kayak gitu atau tekanan kayak kamu kalau cerita nanti kayaknya sih ada, karena kan yang terakhir yang lagi kita advokasi itu sampai didatangin ke rumah oleh keluarganya, keluarga si pelaku ya. Karena si istri pelaku menyampaikan gini, kalau suami saya di penjara, gimana dong saya dengan anak-anak, kasihan, nanti saya didiklah suami saya. Sampai kayak gitu tuh. Itu kan jadi tekanan psikis tersendiri ya bagi si korban. Karena sesama perempuan jadi korban, ternyata si suami asik jadi pelaku, di belakang dia ada banyak nih jadi korban, istri, anak, bahkan si korban itu sendiri. Bu, selain kekerasan dan pelecehan seksual tadi, pasti kan perempuan mengalami satu menstruasi gitu Bu, suatu siklus menstruasi. Kira-kira
di lapangan sendiri, berdasarkan pengalaman Ibu, cuti haid itu dipersulit nggak sih Bu? Kalau cuti haid itu sangat dipersulit ya. Kenapa aku bilang sangat dipersulit? Tidak banyak perempuan buruh garmen terutama mengambil hak cuti haid. Meski jelas aturannya ada, di PKB ada. Tapi jarang sekali yang ngambil. Itu kan ada sesuatu di belakangnya gitu. Ada tekanan target, ada intimidasi diselesaikan pekerjaannya atau kontrak kerjanya. Kita pendekatan terhadap kawan-kawan perempuan itu yang disampaikan. Kalau cuti hamil sendiri gimana Bu? Kalau cuti hamil, Kan sering tuh ada yang bilang hamil itu beban. ya. Ada yang sampai kalau hamil dikeluarin aja nih dari perusahaannya. Ya. Nah, itu terjadi sebenarnya. Misalnya nih, kalau yang karyawan tetap mungkin nggak akan di PHK ya. Tapi beban kerjanya itu masih sama dengan teman-teman perempuan yang nggak hamil. Kan itu nggak pantas sebenarnya, harusnya nggak kayak gitu. Tapi kalau bagi buruh perempuan yang kontrak, itu ditunggu kapan nih habis kontraknya langsung di-cut. Itu banyak terjadi. Nah, tapi kami pernah mengadvokasi, kalaupun diselesaikan kontraknya, dia tetap mendapat hak cuti. Nah, itu mentok tuh. Sampai kita advokasi ke dinas terkait, dinas ketenagakerjaan. Keputusan dinas yaitu harusnya kan orang masih bekerja ya, sampai dia selamanya lah dia bekerja gitu ya. Tapi dinas memutuskan dia selesai kontrak. Masih bersyukur perusahaan memberikan cutinya 3 bulan. Kalau lagi-lagi victim blaming gitu. Iya. Suruh bersyukur. Iya, upah masih dikasih loh, upah 3 bulan cuti gitu. Nah, dinormalisasi juga kan sama pemerintah Ya kita. udah itu nasib, terima Iya, aja. gitu. Nah, sekarang kita masuk ke realita pahit lainnya nih. Kalau misalkan tadi ekonomi versus nyawa, gimana? Ya sebenarnya kita tahu itu bahaya, buruh tuh tahu itu bahaya, tapi mau gak mau kita butuh dana, kita butuh uang untuk hidup. Tapi lagi-lagi kita kayak ngejual nyawa kita gitu Bu. Iya nggak sih Bu gitu di lapangannya? Kalau yang dari tadi kita bicara udah mengarah ke sana sebenarnya. Karena kan tadi misalnya dia nahan kencing sampai infeksi Ya, saluran kemih, akhirnya merembet ke rahim. Rahimnya sampai diangkat karena udah terlalu parah kan. Itu kan merelakan, kan dampaknya bisa aja dia meninggal kan. Yes. Nah, tapi diabaikan karena demi bekerja, demi dapat upah. Yang pikirannya mereka kadang aku juga nggak habis pikir. Kita kerja untuk sehat tapi malah justru sakit. Kan kita kerja dapat upah harusnya untuk biaya hidup biar sehat keluarga. Nyatanya nggak kayak gitu. Nah, itu kan terjadi ya sampai sekarang gitu. Dibilang kita zamannya udah serba modern, udah tahu bisa melihat dari HP atau bisa melihat dari banyak hal ya terkait hak, tapi nggak bisa mereka lakukan. Tapi buruh-buruh tersebut tuh sadar nggak sih Bu kalau misalkan hak mereka tuh direnggut dan itu sebenarnya hak mereka loh. Kalau mereka aku sadar nggak pikir kalau- sih mereka sadar ya. Meskipun ada juga yang nggak sadar ya, tapi banyakan yang sadar aku pikir. Cuman ketakutan kehilangan pekerjaan. Jadi nggak takut nyawanya hilang. Lebih takut nggak punya kerja, Itu kan nggak bisa beli susu anak, Iya. nggak bisa biayain sekolah anak. Nah, serikat sendiri gimana tuh Bu cara menyadarkan buruh-buruh tersebut bahwa nyawa mereka tuh berharga loh, jauh Iya. lebih berharga dibanding upah mereka gitu. kadang kalau kita di FSBPI sendiri kan sampai kadang pengurus basis yang bersentuhan langsung dengan buruh itu ada juga kadang yang saking kesalnya dengan ngelihat teman-teman itu, kamu mau mati apa mau hidup sih? Kan kerja kan butuh buat hidup, bukan buat mati. Itu sampai emosional kan keluar ya, saking dia mungkin buntu ya ngejelasin ke kawan-kawan gitu. Tapi kita tetap melakukan edukasi, pendidikan, sosialisasi, bahkan kita membagi-bagi selebaran atau tulisan-tulisan di via grup gitu. Seberapa Media efektif sih Bu hal kayak gitu yang dilakukan serikat? Apakah banyak yang tersadarkan atau tetap kayak acuh gitu? Kalau ada yang tersadarkan, tapi ya
nggak sampai 50% lah. Kalau aku sih yang melihat, karena mungkin mereka itu tahu dan oh ini hakku, tapi lagi-lagi tadi ketakutannya. Kan itu menakutkan sekali, padahal kan lebih menakutkan kalau kita mati sakit ya. Jadi harus sampai dioperasi gitu ya. Kira-kira kenapa sih Bu justru kaum buruh perempuan yang jauh lebih rentan dibanding buruh laki-laki gitu? Kalau bicara rentan kenapa perempuan, budaya kita kan masih menganggap perempuan pekerja di rumah domestik gitu kan. Meskipun anak-anak muda sekarang udah mulai ya, tapi yang seusiaku itu seperempuan aja karena dari dalam perut udah dibentuk, ini perempuan yang harus di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, nyuci, masak. Kemudian dia mengamini, oh kan aku harus kerja di rumah, harus ngurus anak. Padahal kan kalau kita bicara ngurus anak, pekerjaan rumah, itu kan pekerjaan semua orang yang ada di dalam keluarga ya. Tapi tadi patriarki, terus budaya kita yang masih patriarki melabelkan perempuan itu pekerjaanmu ya, tugasmu di rumah. Iya, jadi dari perempuan sedari kandungan aja udah dianggap lemah gitu Ya, Bu, ya. betul. Meski sekarang udah ada katanya feminisasi, padahal malah terus melanggengkan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lainnya gitu. Berarti kan sebagai pemimpin buruh perempuan sendiri, K3 itu apa sih Bu menurut Ibu? Kalau K3 menurutku itu hak untuk semua orang ya. Kenapa aku bilang hak untuk semua orang? Karena keselamatan itu untuk semua orang. Kita bekerja itu kan untuk kita hidup ya. Makanya saya bilang K3 itu untuk semua orang dan harusnya dijalankan sesuai realnya, bukan cuman formalitas atau cuman kalau kita bilang pemerintah biar dapat sertifikat, apa manfaatnya hanya selembar sertifikat kalau nggak direalisasi? Itu yang harus kita obrolin terus menerus ya. K3 yang dibutuhkan itu bukan formalitasnya, bukan sertifikatnya, tapi realis yang terjadi di lapangan. Dikasih nggak ketiganya, keamanan kerjanya, keselamatan kerja bagi siapapun. Gitu sih menurutku. Menurut Ibu sendiri, dari pengalaman Ibu sebagai buruh sendiri maupun juga sebagai pemimpin Ibu, menurut Ibu sekarang tuh kerja untuk hidup atau justru menggadaikan hidup nih Bu kerja tuh? Ya, kalau bicara itu harusnya kerja untuk hidup ya. tapi realitanya itu kerja kayaknya menggadaikan hidup kita deh. Kayak yang dari tadi kita obrolin, misalnya kayak nahan kencing sampai rahim diangkat segala macam, itu kan menggadaikan hidup. Tapi kawan-kawan nggak menyadarkan itu. Nah, ini kan peran bukan juga untuk cuman serikat buruh ya. Pemerintah juga harusnya punya peran penting gitu untuk sosialisasi, lagi-lagi bukan cuman formalitas, bukan cuman kertas aja gitu kan. Bukan cuma poster ya. Tapi kan K3. Nah, poster yang kita buat kayak gini kan membantu pemerintah juga, yang sebenarnya tugasnya pemerintah. Nah, karena pemerintah kita masih sebatas itu, akhirnya kita juga terlibat banyak nih andil untuk mengkampanyekan K3 ini kan. Ini kan nyawa untuk semua orang. Nah, kan tadi ya Bu, kalau misalkan kita gerak sendiri, kalau sekarang bahasanya circle gitu ya Bu, circle game gitu. Penting gak sih Bu menurut Ibu punya circle yang sama-sama ngerti kalau hidup aku tuh, kerja tuh untuk hidup tuh untuk kerja ya? Kalau aku pikir tidak harus sampai menggadaikan hidup sendiri. Kalau aku pikir penting banget ya, karena circle yang punya pemahaman yang sama terkait K3, keselamatan hidup kita, itu kan mesti banyak orang yang membicarakan ya. Kalau cuman segelintir orang, terus pemerintah kita sendiri nggak belum mampu gitu kan, akhirnya kalau semakin banyak circle-nya, semakin banyak yang kita bisa sadarkan. Ya, mungkin ada satu pesan kalimat nih Bu buat pemerintah, buat
pengusaha nih Bu, coba Hmm. kritiknya gimana Bu? Nah, kalau pesanku untuk pemerintah dan pengusaha, jalankan K3 itu bukan cuma formalitas atau hanya sebatas sertifikat untuk audit bagi pengusaha, tapi benar-benar keselamatan itu untuk buruhnya. Karena laba yang didapat oleh perusahaan itu adalah hasil keringat buruh yang dikorbankan atau digadaikan nyawanya. Begitu juga pemerintah. Pemerintah kan banyak dapat buruh itu kan kontribusinya banyak ya. Pajak, dari pajak upahnya, dari pajak kendaraan yang dia, terus bangunan, makanan hari-hari, itu kan udah kontribusi banyak. Ayolah pemerintah itu bukan sekedar formalitas ngomongin K3, tapi mendukung kita semua yang bicara K3 itu real gitu. Apalagi buat buruh perempuan ya Bu ya. Betul. Kalau buat teman-teman yang nonton nih Bu, atau buat teman-teman buruh? Kalau untuk teman-teman buruh, bukan cuma buruh ya, masyarakat pada umumnya, ayo sadar untuk keselamatan diri. K3 itu kan nyawa kita ya. Teman-teman harus sadar bahwa K3 itu yang paling utama harus kita terapkan. Kalau nyawa kita tergadaikan aja, gimana kita bisa mendapatkan upah? Teman-teman harus sadar bahwa nyawa yang paling utama, keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah yang paling utama. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita sakit, gimana kita mau dapat upah? Gimana kita mau dapat kerja? Nah, tapi kalau kita sehat, kita akan mendapatkan semuanya. Oke. Terima kasih Bu Rahma sudah memberikan insight baru gitu, pemahaman baru soal K3 sendiri, baik sebagai buruh perempuan maupun sebagai pemimpin di serikat. Ternyata K3 sendiri buat buruh perempuan bukan cuma helm proyek ya Bu ya, bukan cuma sepatu boots atau bahkan Betul. manjat gedung gitu. Betul. Justru K3 tuh meliputi keamanan dari kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan lain-lainnya gitu ya Bu ya. Betul. Dan apa ya Bu, K3 sendiri buat perempuan tuh jauh lebih luas lagi ya dibanding laki-laki mungkin. Betul. Dari tadi reproduksinya, Keamanannya, misalnya KS, itu kan juga masih cukup tinggi ya, yes. yang dialami oleh perempuan. Iya, berarti K3 sendiri bukan hanya soal fisik, Bukan. bukan cuma soal mesin, api, debu betul. ya Bu ya, tapi juga soal mental juga itu ngaruh banget soal psikis. Betul. Jadi teman-teman di luar sana jangan lupa jaga fisik kalian juga mental kalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Saya Lilia Aulia pamit undur diri. Sampai bertemu di segmen berikutnya. Peace out.